Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok keamanan jaringan. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari laporan kami, yaitu dengan judul Perancangan Sistem Keamanan Jaringan pada UMKM Nusantara Fashion. Di sini perkenalkan saya Muhammad Kasim dengan NIM 2227 dan teman saya. Saya Putri Tani Langit Penganan dengan NIM 222258. Oke, baik. Saya akan serahkan ke rekan saya untuk menjelaskan. Yang pertama yaitu pendahuluan keamanan cyber krusial bagi UMKM seperti Nusantara Fashion yang mengelola data pelanggan dan transaksi daring atau luring. Masalah yang dihadapi yaitu aset informasi apa yang perlu dilindungi, apa ancaman utamanya, dan bagaimana rancangan sistem keamanan yang efektif. Lalu tujuannya untuk merancang sistem keamanan jaringan komprehensif untuk melindungi aset TI Nusantara Fashion. Manfaatnya yaitu panduan praktis bagi Nusantara Fashion untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan mencegah kerugian. Kemudian profit dan aset utama Nusantara Fashion. Profitnya yaitu UMKM Fashion atau pakaian daerah dan etnik modern di Makassar, penjualan luring dan daring atau via Shopee dan Tokopedia. Infrastruktur TI sederhana yaitu pos digital, cloud, dan jaringan lokal. Aset kritisnya yaitu yang pertama data, seperti data pelanggan, data transaksi, atau data produk atau stok, data keuangan, dan credential access. Yang kedua yaitu perangkat keras, seperti server lokal, komputer karyawan, dan perangkat pos ataupun router. Yang ketiga yaitu sistem atau aplikasi pos, sistem manajemen stok cloud, dan akun marketplace, dan lainnya seperti reputasi brand. Kemudian masuk di analisis risiko dan ancaman utama. Yang pertama, identifikasi ancaman. Yang pertama yaitu data, seperti data pelanggan, malware, dan ransomware. Dan phishing, serta kehilangan data. Yang kedua, sistem dan akun, seperti eksploitasi kerentanan, pembajakan akun atau marketplace atau cloud. Yang ketiga yaitu jaringan, seperti akses tidak sah ke Wi-Fi. Yang kedua yaitu analisis risiko, seperti pelanggan data, pelanggan via phishing. Yang kedua ransomware pada server atau komputer. Yang ketiga malware atau eksploitasi kerentanan sistem pos. Yang keempat yaitu pembajakan akun marketplace. Kemudian kita masuk pada kebijakan keamanan sistem. Tujuan utamanya yaitu melindungi aset informasi serta memastikan kerahasiaan dan integritas ketersediaan data serta membangun budaya sadar keamanan. Yang kedua, ruang lingkup mencakup seluruh karyawan, aset TI, dan pihak ketiga jika ada. Peran kuncinya yang pertama itu adalah pemilik usaha, seperti implementasi dan bagaimana penegakan. Yang kedua, yaitu karyawan yang dapat mematuhi kebijakan ataupun melaporkan insiden. Yang keempat, yaitu aturan dasar seperti Wi-Fi aman, penggunaan internet bijak, dan waspada phishing. Yang kelima, yaitu penanganan insiden seperti laporan, identifikasi dan isolasi, penahanan, pemulihan, dan pembelajaran. Sekarang saya akan menyerahkan kepada Saudara Kasim. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Selanjutnya yaitu persyaratan keamanan dan threat modeling atau STRIKE. Di mana di sini ada dua, yaitu terdiri dari persyaratan fungsional kunci dan persyaratan non-fungsional utama. Yang pertama, di persyaratan fungsional kunci itu terdapat autentikasi pengguna, yaitu mempertimbangkan penggunaan two-factor authentication. Dan selanjutnya, otorisasi akses atau list privilege. Selanjutnya, backup dan pemulihan data rutin. Yang keempat, enkripsi data sensitif at rest and in transit. Selanjutnya, logging and monitoring aktivitas. Dan proteksi malware, atau kita selalu mengupdate antivirusnya. Selanjutnya di persyaratan non-fungsional utama terdiri dari ketersediaan sistem seperti POS yang tersedia sampai 99%, ada RTO yang cepat yang kurang dari 4 jam, ada
Selanjutnya itu threat modeling dari Strike, seperti spoofing, mitigasi dengan autentikasi kuat, password kompleks, two-factor authentication, information disclosure, mitigasi dan enkripsi data, control akses ketat. Selanjutnya, rekomendasi jaminan keamanan utama terdiri dari 6 poin. Poin pertama yaitu poin security atau install dan update antivirus atau anti malware dan selalu aktifkan firewall pada komputer. Yang kedua, keamanan jaringan yaitu mengamankan WiFi, ubah kredensial default dan gunakan password kuat seperti WPA2 atau WPA3. Yang ketiga, manajemen akses seperti penggunaan password yang kuat, mengganti secara berkala password yang ada, mengaktifkan two-factor authentication, dan menerapkan less privilege. Selanjutnya yang keempat yaitu keamanan data, di mana membackup data rutin ke eksternal dan cloud terenkripsi. Selanjutnya, pelatihan kesadaran keamanan, seperti edukasi karyawan tentang phishing, password, dan pelaporan insiden jika terjadi kerusakan atau ada yang bermasalah pada jaringan. Selanjutnya yang terakhir itu patch management, di mana kita rutin mengupdate OS, browser, dan aplikasi sehingga dia selalu up to date agar tidak ketinggalan update keamanan. Selanjutnya, yang terakhir itu dari pembahasan tadi, maka kesimpulan dan saran dapat kami berikan yaitu kesimpulannya aset teknologi informasi di Nusantara Fashion itu sangat rentan, sehingga kebijakan dan persyaratan serta rekomendasi keamanan harus direncanakan secara matang sehingga aset-aset yang ada pada aset-aset teknologi informasi yang ada pada UMKM Nusantara Fashion dapat kita amankan dari berbagai ancaman sehingga tidak terjadi pencurian data, pemblokiran, dan hal-hal yang dapat merugikan UMKM tersebut. Di mana sarannya yaitu implementasi bertahap, mulai penggunaan password, antivirus, dan backup rutin agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, data-data tetap aman dan dapat dipulihkan secara cepat. Selanjutnya itu dari setelah sistemnya kita benahi, kita juga melatih karyawannya. Jadi pelatihan karyawan itu berkelanjutan. Jadi kita tanamkan kepada karyawan agar dia tetap menjaga kewaspadaannya terhadap ancaman yang dapat terjadi kapan saja. Sehingga kita selanjutnya kita akan mereview berkala, yaitu dengan meninjau kebijakan dan sistem keamanan secara periodik. Kita tinjau apakah keamanannya ini di setiap waktu itu sudah aman sekali atau mungkin kita butuh update untuk setiap periodenya, karena pasti di setiap periode sistem akan terus update dan keamanan juga akan mengikuti. Selanjutnya kita dokumentasi, kita catat konfigurasi dan prosedur yang ada sehingga kita bisa jadikan bahan kajian untuk dapat dikembangkan sehingga nantinya keamanan di UMKM Nusantara Fashion dapat lebih dan tidak terjadi pencurian data dan hal-hal yang dapat merugikan UMKM Nusantara Fashion. Baik, selanjutnya itu kita lihat lampiran diagram jaringan dari organisasinya, di mana di sini semua sistem di online yang ada pada Nusantara Fashion itu terhubung di internet melalui router WiFi yang menggunakan koneksi broadband. Di mana di sini di router WiFi dia harus ditanamkan firewall dasar sehingga tidak ada orang yang memanfaatkan celah ini untuk menyusupi sistem dari Nusantara Fashion. Selanjutnya dari segi jaringan lokalnya, yaitu dari WLAN atau dia menggunakan WLAN, ya, itu terdiri dari 4 komponen, di mana ada server lokal, komputer kasir, komputer admin, dan perangkat penyimpanan. Di mana pada server lokal itu terdapat data-data internal perusahaan, seperti data pelanggan, data transaksi, data stok barang, dan lain-lain. Selanjutnya di komputer kasir itu disitulah sistem pos terjadi, sistem transaksi pertukaran data terjadi. Selanjutnya di komputer admin, dialah yang manajemen segala aset-aset atau stok-stok barang yang ada di marketplace seperti di Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya di perangkat penyimpanan itu kita harus membuat dibanding di cloud kita juga harus membuat di external backup. Jadi jika di backupan di cloud bermasalah, kita masih mempunyai backupan eksternal. Jadi kita harus mengantisipasi hal itu. Selanjutnya layanan cloud dan platform marketplace dia diakses melalui internet. Jadi di sini bisa saja terjadi penyusupan yang tidak sah atau phishing dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab melalui internet.
Nah, di mana yang diakses itu layanan cloud-nya, di mana terdiri dari manajemen, datanya, stok, data pelanggan, dan transaksi, dan sebagainya. Selanjutnya di platform marketplace-nya, dia menggunakan Shopee dan Tokopedia. Disitulah dia bertransaksi. Selanjutnya yaitu lampiran skema trip modelingnya, di mana di sini ada proses yang terjadi dari pelanggan, marketplace, dan karyawan Nusantara Fashion itu, di mana pelanggan itu dia melakukan order sehingga terdapat data pelanggan. Selanjutnya di marketplace itu dia terjadi proses order sehingga ada detail order dan sebagainya, di mana dan data pelanggan juga diproses. Selanjutnya di karyawan Nusantara Fashion itu dia mengelola data stok. Jika ada pembelian dari marketplace oleh pelanggan, maka dia akan mengupdate data stok dan menyimpannya di cloud. Data stoknya akan disimpan di cloud. Selanjutnya itu ada proses-prosesnya, dari proses order, notifikasi order, memproses order karyawan, dan akses dashboard dan sistem cloud. Selanjutnya update stok dan update pengiriman. Di mana yang pertama itu proses ordernya, di mana pelanggan membuat order di marketplace. Selanjutnya step keduanya itu ada notifikasi order yang masuk, di mana marketplace seperti Shopee atau Tokopedia mengirimkan notifikasi ke Nusantara Fashion untuk diproses. Selanjutnya data tersebut diproses oleh karyawan, di mana dia mengakses dashboard dan sistem cloud-nya. Di sini dia karyawannya berperan untuk menerima orderan serta mengupdate stok yang ada. Selanjutnya itu di update stok. Nah, disinilah karyawan memperbaharui sistem cloud-nya atau data stoknya di cloud. Jika ada yang stok yang masuk, dia akan tambahkan. Jika ada yang membeli atau keluar, dia akan kurangi stoknya. Selanjutnya di update pengiriman. Nah, setelah barang atau pesanan itu diproses dan stoknya dikurangi, maka selanjutnya kita lanjut di pengirimannya. Di mana di sini status pengirimannya akan diupdate di marketplace, seperti dari pengambilan barang, packing, sampai barang itu dikirim ke pelanggan, sehingga semuanya terlihat dan lebih lebih transparan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat tentang tugas kami, yaitu mata kuliah keamanan jaringan. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.